Era 2000 adalah era transisi Bollywood menuju ke era lebih modern. Era ini tidak lebih baik dari era 90-an dari segi pendapatan. Tapi di era 2000 ini, era mulai dikembangkannya peran-peran wanita yang sama kuatnya dengan aktor pria. Era di mana semakin matangnya para sutradara dalam bercerita, yang memperkenalkan Bollywood jadi lebih mendunia dengan film-filmnya. Sementara aktor prianya masih sama dari era sebelumnya, beberapa aktris ini menggantikan aktris-aktris mapan dari era 90-an sebelumnya. Mereka mendominasi era ini dengan akting yang sangat luar biasa. Siapa saja mereka? Berikut adalah daftarnya. Dia adalah outsider tapi sangat laris dalam daftar para sutradara. Ia sangat dihormati karena titel Miss World-nya dan kecantikan yang membuatnya populer sebelum jadi aktris. Aishwarya Roy Bachchan memulai debutnya di tahun 97 yang gagal. 2 tahun kemudian ia dididik oleh Sanjay Leela Bhansali lalu membesarkan namanya. Hamdil De Chuke Sanam di akhir 90-an, berlanjut ke era 2000 dengan Mohabbatein Tal Devdas Tum 2 hingga Guzarish yang semuanya dihargai di seluruh dunia. Devdas berhasil dibawa ke Festival Cannes, menjadi awal mulai Aishwarya tampil di festival bergengsi dunia ini. Berdasarkan hasil perhitungan koleksi box office filmnya, Aishwarya mengumpulkan 5.885 crore dengan semua filmnya. Era 2000 juga Aishwarya melebarkan sayapnya di dunia Hollywood. Inilah yang menjadikan Aishwarya berada di posisi pertama selama era 2000-an. Pesaing terberat Aishwarya di era 2000 adalah Rani Mukherjee. Satu keunggulan Rani adalah ia bisa lepas dari bayang-bayang aktor prianya. Untuk sebagian kecil filmnya seperti Black, yang membuatnya mengukir sejarah 2 Filmfare dalam semalam. Memang Rani Mukherjee di era 2000 terkenal dengan film-film yang baik dan mampu memborong semua penghargaan. Beberapa film pemenang penghargaannya antara lain seperti Satya, Hamtum, Birsara Banti Babli hingga Kabhi Alvida Na Kehna, yang membuat koleksi box office-nya membengkak hingga 5.430 crore di urutan kedua. Bahkan untuk peran kecil saja Rani bisa membawa pulang sebuah penghargaan, seperti No One Kill Jessica misalnya. Memang tidak ada yang bisa menghentikan Rani dalam mencoba genre baru di film. Bisa dibilang ia adalah aktris yang paling bekerja keras dengan peran-perannya di era 2000. Dia adalah wanita yang sangat cantik di masanya. Dilengkapi dengan keterampilan akting yang cukup baik, Preity Zinta menjadi salah satu aktris kuat di era 2000. Preity juga dikenal dengan pilihan film yang sangat beragam. Hanya saja ia membatasi dirinya untuk tidak berperan sebagai gadis desa atau gadis miskin. Peran modernnya sangat beragam, seperti di Dil Chahta Hai, Komil Gaya, Firsara atau di Kal Ho Na Ho. Walaupun sangat beragam dalam perannya, Preity ini sangat sedikit menerima penghargaan. Padahal koleksi box office-nya berada di urutan ketiga teratas selama era 2000. Awal era 2010-an, Preity adalah aktris pertama yang memiliki acara obrolannya sendiri. Nama program itu adalah Up Close and Personal with Preity Zinta yang tayang di UTV. Terakhir yang bisa diingat dari Preity adalah perannya sebagai istri yang diselingkuhi di film Kabhi Alvida Na Kehna. Walaupun ia gagal di tahun-tahun berikutnya, tapi ia tidak perlu kecewa karena bisnis kriketnya berjalan dengan sangat baik. Kareena Kapoor. Ia berhasil menduduki posisi keempat aktris dengan koleksi box office tertinggi era 2000. Ia masuk industri lebih telat dari 3 aktris di atas tadi, tapi kepopulerannya lebih baik dari ketiganya. Namanya selalu menjadi pembicaraan besar karena kontroversinya hubungannya dan film-filmnya. Awalnya Kareena hanya dianggap aktris bodoh karena overacting, tapi ia berhasil membuktikan dirinya dengan karakter-karakter solonya. Ia juga melakukan film-film kuat seperti drama kejahatan hingga komedi yang memberikannya pengakuan yang sangat besar.
Filmnya tak perlu diperkenalkan lagi, semua filmnya pasti kalian tahu walaupun sebatas judul saja. Tahun 2013, Karina dihormati oleh pemerintah Inggris di House of Commons atas kontribusinya pada industri hiburan global. Terbaik dari Karina, ia terus berlanjut populer sampai sekarang. Karena dari klan Kapoor, belum ada wanita yang bisa menggantikannya di posisi aktris. Juga berasal dari keluarga non-filmi, Priyanka sukses berkat usahanya sendiri. Sejak ia memenangkan Miss World, tawaran film banjir kepadanya. Ia memulainya dengan film Love Story of a Spy dan ternyata ia berhasil. Tidak butuh waktu lama ia berusaha membuktikan diri karena film keduanya Andas di tahun yang sama memenangkannya Filmfare debutan terbaik. Film berikutnya menjadi lebih sukses dengan pengakuan karakter jahatnya oleh Filmfare dari Aitras. Berturut-turut yang membintangi Cruise, Dawn hingga Fashion yang menjadi film terbesarnya. Koleksi box office-nya menempatkannya di posisi kelima aktris terkuat era 2000. Sayang setelah ini Priyanka diterpa gosip pelakor kepada Shah Rukh Khan dan Akshay Kumar. Itu menghentikan karirnya di Bollywood dalam semalam. Hanya orang-orang tertentu saja yang mengenal bakatnya yang masih memperkerjakan Priyanka Chopra, seperti Barfi dan Bajirao Mastani. Setelah ini ia berjuang tembus ke Hollywood dan ternyata ia berhasil lagi. Hanya beda selisih 75 crore, Kajol berada di bawah Priyanka Chopra menurut data box office India. Kajol adalah salah satu aktris terkuat dari era sebelumnya. Di era 2000 ia hanya melakukan sangat minim film tapi hampir semua berhasil dengan baik. Kajol hanya mengerjakan Kabhi Khushi Kabhie Gham, Fana, You Me Are Home, My Name Is Khan, We Are Family, hingga Tunpurka Superhero selama era 2000. Memang Kajol tidak terlalu mengejar akting sebagai profesi menetapnya. Ia cukup lelah katanya, bahkan ia beberapa kali menolak tawaran film besar di era 2000 ini. Ia tidak akan menerima film yang bertentangan dengan jalan pikirannya. Setelah ia menikah, Kajol lebih mementingkan keluarganya karena ia tidak mau gagal dalam rumah tangganya seperti ibu dan adiknya. Setelah Jodie Khan jadi aktor mapan saat ini, besar kemungkinannya Kajol akan banyak main film karena dua anaknya sudah tumbuh remaja. Terbukti dari beberapa promosi besar Disney Hotstar ia menjadi wajah utamanya. Katrina sebenarnya memulai debutnya awal dekade 2000. Ia sangat terlambat untuk naik sebagai salah satu aktris besar era ini. Bayangkan sejak 2003 ke 2006 ia hanya mengerjakan 4 film. 2007 adalah awal mula namanya diperhitungkan di industri film. Sejak saat itu per tahun ia mengerjakan 3 hingga 4 film hingga 2009. Film itu semuanya sukses komersial yang membuat koleksi box office-nya lebih tinggi dari Vidya Balan. Katrina mendapatkan dukungan besar bekerja dengan para aktor besar Bollywood, menjadikan aktris terkuat nomor 1 di era selanjutnya. Di akhir era 2000 jugalah Katrina kemudian mengubah cara kerja Bollywood. Entah kalian menganggapnya ini pengaruh baik atau buruk dari Katrina, karena sejak itu Bollywood makin ramai mempertontonkan kulit, memakai model berparas cantik tapi rendah dalam kualitas akting. Sejak ia muncul di Om Shanti Om, orang sudah menyebut Deepika akan menjadi ratu Bollywood berikutnya. Deepika muncul di akhir era 2000 yaitu di tahun 2007. Dalam 3 tahun berkarir, ia berturut-turut memberikan hit demi hit meski masih bermain sebagai pemanis. Era berikutnya baru Deepika memulai karirnya lebih baik dengan peran-peran utama. Karena dia sangat beruntung dididik oleh Sanjay Leela Bhansali dengan beberapa film kuat. Nah itulah beberapa aktris penguasa era 2000. Urutan posisi ini berubah lagi di era-era selanjutnya ya, karena para aktris umumnya memiliki masa produktifnya. Ada yang menikah, memiliki anak dan menempatkan karir mereka di belakang.